بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Di Kamis yang ketiga ini kita selang-seling dengan kajian fikih. Kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz, ringkasan tentang fikih yang diambil dari As-Sunnah, yang diambil dari Kitab Al-Aziz karya Syekh Abdul Adim Badawi Al-Khalafi hafizahullahu ta'ala. Masuk ke pembahasan Al-Udhiyah. Al-Udhiyah artinya berkurban. Ta'rifuha hiya ma yudbahu minan na'am yawman nahar ayyam at-tashriq taqurban ila Allah Ta'ala. Udhiyah definisinya disebut udhiyah, dia adalah hewan yang disembelih pada hari nahar. Hari nahar maksudnya tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ya. Disebut nahar yang maksudnya adalah leher onta bagian dada. Ya. Jadi sembelihan cuman disebut nahar, yakni leher bagian dada yang ditunjukkan untuk onta. Karena onta itu disembelih bukan lehernya tapi bagian nahar dadanya. Adapun selain onta disebutnya ad-dabah. Selain onta dinamakan ad-dabah, sembelihan. Seperti kambing, sapi, unta dan yang lain dari sembelihan disebut ad-dabah. Jadi nahar artinya sembelihan juga, cuman nahar ini diistilahkan untuk apa? Untuk onta. Dan onta itu kalau disembelih tidak boleh dibaringkan. Harus dalam keadaan dia duduk berdiri, tidak boleh dibaringkan. Adapun selain onta, sapi dan kambing dari sembelihan maka itu dibaringkan. Ya. Wa ayyamat tasyrik, dan disembelih pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik maksudnya tanggal 11 sampai tanggal 13 sebelum maghrib jemaah. Jadi kalau sudah tanggal 13 lewat maghrib itu sudah tanggal 14. Jadi menyembelih sudah tidak sah kalau tanggal 13 namun ba'da maghrib. Jadi menyembelih itu waktunya panjang dari tanggal 10 sampai tanggal 13 sebelum maghrib. Jadi pada asar sebelum maghrib menyembelih kurban sah. Maka bagi yang ngirit-ngirit, di antara cara bagi yang uang-uangnya pas-pasan ngirit ingin nyembelih kurban, ya beli kambing sisa-sisa, sudah lumayan kan. Biasanya kalau tanggal berapa murah? Disembelih tanggal berapa? 13 sebelum maghrib. Namun tentu tidak seutama yang tanggal 10 jemaah. Ya kan? Karena amalan lebih segera disegerakan tentu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari An-Nahr, kemudian baru setelah itu ayyamut tasyrik. Hari-hari tasyrik. Tasyrik artinya daging kering. Ya, karena para sahabat dahulu setelah berkurban di tanggal 10 mereka biasanya menyisakan daging-daging mereka, membuat seperti daging-daging dikeringkan untuk sebagai simpanan di tanggal tersebut. Maka di situ disebutlah hari tasyrik. Demikian orang Arab dahulu. Ya. Mengistilahkan sesuatu dengan peristiwa yang terjadi.
Seperti hari tarwiyah tanggal 8-nya. Kenapa disebut tarwiyah? Tarwiyah artinya minum, memberikan minum sebanyak-banyaknya. Jadi tarwiyah itu minum yang banyak. Dan itu disebut tarwiyah karena unta-unta mereka, para Rasul dan para sahabat, sebelum mereka berangkat ke Mina, itu di Mekah, mereka memberi minum sebanyak-banyaknya unta-unta mereka karena di Mina tidak ada sumber air. Nah, tanggal itulah yang mereka nanti dari Mekah ke Mina untuk mabit di Mina ketika pelaksanaan haji, dinamakanlah hari tanggal 8 itu hari tarwiyah, yaum tarwiyah. Ya. Dan puasa tentang tarwiyah tidak ada yang sahih hadisnya jemaah. Tidak ada yang sahih nanti puasa itu hari Arafah tanggal 9. Ya. Jadi tidak ada keutamaan puasa tarwiyah. Yang ada puasa Arafah. Taib. Taqarruban ila Allah Ta'ala, menyembelih hewan tersebut bukan sekedar menyembelih tapi dalam rangka taqarrub kepada Allah. Nah, disinilah letak menyembelih, mengalirkan darah hewan dalam Islam itu ibadah, dalam rangka pengagungan. Makanya yang namanya menyembelih dalam rangka pengagungan namun untuk selain Allah, itu syiriknya itu bukan syirik kecil, bukan. Tapi dia syiriknya sudah syirik besar. Adapun kalau mau disebut syirik kecil, dan para ulama tidak setuju dengan istilah syirik kecil terhadap menyembelih untuk Allah namun di kuburan orang soleh misalnya. Jadi menyembelihnya untuk Allah namun dia ngalap berkah di tempat tertentu, seperti menyembelih kurban untuk Allah namun di kuburan wali. Maka sebagian ulama menyebutnya itu syirik kecil, namun sebagian yang lain tidak setuju. Itu hanya bid'ah namanya, berarti menetapkan ibadah di sebuah tempat yang tempat itu tidak ditetapkan oleh syariat. Berarti bid'ah saja, tidak sampai disebut syirik kecil. Karena dalam menyembelih enggak ada syirik kecil. Semua bentuk sembelihan dalam rangka pengagungan namun untuk selain Allah, maka itu syiriknya syirik besar. Man dabaha li ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maksudnya dalam rangka pengagungan, ya termasuk untuk jin, untuk penghuni ya tempat tertentu yang dianggap angker dan yang semisal, untuk misalnya penguasa tertentu seperti Laut Selatan dan yang semisal, itu termasuk syirik besar. Dan itu banyak dilakukan kaum muslimin pada jemaah dengan istilah sedekah laut, ya. Dengan istilah sedekah laut menyembelih untuk Nyi Roro Kidul. Bahkan beberapa waktu lalu sempat viral di video di YouTube. Kita juga menonton, menyaksikan menyembelih melarung di Sungai Brantas di Mojokerto, itu Sungai Brantas itu. Menyembelih dalam rangka untuk menolak bala corona dengan menyembelih. yakni menolak bala dengan cara mengundang bala lebih besar lagi. Itu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Membuat sesajen-sesajen, sembelihan-sembelihan, itu yang dimaksud dengan adzabah li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Taib, hukmuha, hukumnya wahia wajibatun 'alal qadiri 'alaiha. Jadi berkurban dia adalah hukumnya wajib namun bagi yang mampu, dan ini pendapat yang kuat di antara perselisihan para ulama dalam masalah hukum berkurban. Jadi hukum kurban itu ada khilaf para ulama jemaah. Antara yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, ya, anjuran yang sangat ditekankan namun tidak sampai wajib. Yakni kalau konsekuensinya nih, kalau orang kaya tidak berkurban tidak berdosa. Konglomerat enggak kurban enggak berdosa. Ini menurut pendapat pertama, karena hukumnya sunnah muakkadah. Ini dia tidak dosa namun hilang keutamaan saja, ya, fatul fadl, al-fawat al-fadl, hilang keutamaan. Namun menurut pendapat yang kedua hukumnya wajib, ya, dan madhab mayoritas jemaah, madhab mayoritas hukumnya sunnah muakkadah kurban itu. Jadi ini jangan sampai kita mencela
dalam hal-hal yang sifat ijtihadiyah seperti ini. Karena memang kuat dalil-dalilnya di antara dua kubu ulama ini. Bahkan justru yang mayoritas ulama, ya, bahkan Syekh bin Baz, ya, para ulama-ulama masyayikh kita itu termasuk yang berpendapat sunnah muakkadah, tidak sampai mewajibkan. Adapun yang mewajibkan di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, namun wajibnya berkisar kepada bagi yang mampu. Ya tentu, karena kalau tidak mampu berarti gugur kewajiban. Termasuk penulis kitab Al-Wajiz merojikan pendapat yang wajib. Wa hiya wajibatun 'alal qadiri 'alaiha. Mana dasarnya pendapat yang menyatakan wajib? Beliau mengatakan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu sa'ah. Siapa yang punya kelapangan. Nah, makanya dikaitkan dengan kemampuan, kelapangan rezeki maksudnya. Walam yudhi, namun tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat solat kami, tempat solat Id maksudnya. Karena musola itu ditujukan bukan untuk masjid. Musola di zaman Rasul SAW itu dua istilahnya. Yang pertama tanah lapang untuk solat Idul Fitri, Idul Adha dan solat istisqa. Dan yang kedua musola yakni untuk solat jenazah. Ya, di samping Masjid Nabawi saat itu, di luar masjid, bukan di dalam masjid. Maka seandainya kita pun, ya, kalau untuk sholat jenazah itu ada tempat khusus di luar, dan juga kita bisa mempraktekkan sunnah itu kalau di luar, bisa sholat pakai sandal, sholat jenazah pakai sandal karena di luar, ya, maka dilakukan itu lebih mendekati kepada sunnah, karena Nabi terbiasa melakukan sholat jenazah di luar, bukan di dalam masjid. Dan itu yang sunnah. Termasuk Nabi melakukan sholat Idul Fitri, Idul Adha di musola di tanah lapang. Dan itu yang sunnah. Walaupun boleh di masjid, walaupun boleh di selain musola, namun aqrab ila as-sunnah, lebih dekat kepada sunnah. Tentu lebih apa jemaah? Kalau perbuatan dari amal-amal ibadah itu lebih mendekati kepada sunnah, pahalanya lebih besar. Ini yang kita kadang lupakan. Sholat jenazah di masjid dengan sholat jenazah di luar masjid, memiliki tempat khusus di luar masjid, lebih besar mana pahalanya? Lebih besar dia yang di luar masjid, ada tempat khususnya, ya, lebih besar karena dia yang lebih mengikuti kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat Idul Fitri di masjid dengan sholat Idul Fitri di lapangan, lebih besar yang pahalanya di lapangan. Subhanallah. Padahal Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi. Oleh karena itu terkadang sesuatu yang utama pada kondisi tertentu tidak utama. Wanita antara sholat di Masjid Nabawi, orang Madinah, wanita yang penduduk Madinah, sholat di Masjid Nabawi dengan sholat di rumahnya, pada kondisi tertentu bagi seorang wanita lebih afdal di rumahnya. Karena Nabi bersabda secara mutlak, kata Nabi SAW, wa buyutuhunna khairu lahunna, dan rumah-rumah mereka lebih afdal daripada masjid. Padahal Nabi bersabda dekat dengan Masjid Nabawi, ada di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau jemaah umrah, para jemaah ya, kalau bertanya, Ustaz, saya ini sholat di hotel atau di Masjid Nabawi? Kalau jemaah umrah daripada di hotel, maka tetap saya sarankan untuk selalu ke masjid, ya. Karena hotel dia bukan rumah kita juga. Lebih afdal untuk senantiasa memperbanyak sholat di Masjid Nabawi, atau ketika di Mekah di Masjid Al-Haram, ya. Bahkan kalau di Mekah enak berjamaah. Kalau di Mekah, sebagian ulama berpendapat kalau hotel itu di sekitar tanah haram, kalau hotel di sekitar tanah haram walaupun di luar Masjidil Haram, itu termasuk mendapatkan pahala yang 100.000 kali sholat selama masuk di tanah hudud tanah haram. Maka termasuk di masjid-masjid yang masuk tanah haram dapat 100.000 kali sholat tetap. Namun sholat di dalam Masjidil Haram, apalagi lebih dekat dengan Ka'bah, urusan pahala lebih besar lagi tentunya. Namun kita bicara 100.000 kali sholat dapat tidak? Ulama berpendapat seperti Syekh Al-Abbad hafizahullah berpendapat dapat, ya, walaupun di hotel misalnya dapat pahala, namun dekat dengan Ka'bah di dalam masjid lebih
besar pahala mendapatkan shaf berjamaah di masjid, lebih dekat dengan Ka'bah, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu segi pendalilan dari hadis tadi, siapa yang punya kelapangan tidak berkurban maka jangan dekat-dekat. Wa wajhud al-istidlali bihi annahu lamma naha man kana dha sa'atin an qurbani al-musalla idza lam yudhi. Segi pendalilannya adalah manakala Nabi melarang bagi yang punya kelapangan untuk berkurban, melarang untuk mendekati al-musalla, mendekati tempat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam yudhi, ketika dia tidak berkurban, dalla ala annahu taraka wajiban. Ini berarti menunjukkan ketika Nabi mengancam, ketika Nabi melarang untuk dekat-dekat dengan tempat salat beliau, ini menunjukkan berarti dia telah meninggalkan kewajiban. Karena kalau memang tidak berdosa, tidak usah Nabi untuk diancam-ancam seperti itu. Tapi ketika Nabi mengatakan jangan dekat-dekat, maka ini menunjukkan annahu taraka wajiban, fakanahu la faidata fi taqarrubi bis salati. Seolah-olah Nabi menyatakan tidak manfaat taqarrubnya kepada Allah dengan salat. Dengan salat lil abdi ma'at tarki hadal wajib, bagi seorang hamba ini salat idnya enggak bermanfaat bagi orang yang meninggalkan kewajiban ini, itu berkurban. Ya. Ini diantara satu dalil yang dibawakan oleh muallif. Lalu ada lagi hadis an Mikhnaf bin Sulaim, dari Mikhnaf bin Sulaim, dia mengatakan, ini dalil yang lain yang menunjukkan wajib. Kunna wuqufan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Kami pernah wukuf bersama Rasul di padang Arafah. Berarti sahabat Mukhnif bin Sulaim termasuk sahabat yang ikut ibadah haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat haji wada'. Karena Nabi Muhammad SAW hajinya hanya sekali pada jemaah seumur hidupnya. Maka jenengan yang sudah 5 kali, masya Allah, ngalah-ngalahin Rasulullah itu. Ya. Dan ada seorang tabi'in, seorang ulama dari tabi'ut tabi'in, Sufyan ibn Uyainah namanya. Ulama salah satu dari gurunya Imam Syafi'i, Sufyan ibn Uyainah. Itu beliau dikenal sahabat, seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in yang paling banyak ibadah hajinya. Ini tiap tahun hajian, jadi dia haji sekitar 80 kali jemaah. 80. Dan itu tidak pernah dipanggil Pak Haji. Haji Sufyan ibnu Uyainah tidak pernah. 80 kali. Ya. Nah, ini dia setiap kali doa, ya Allah mudahkan untuk bisa haji di tahun berikutnya. Selalu di padang Arafah doanya itu. Nah, ketika tahun itu dia enggak doa. Dan itulah tahun kematiannya. Karena apa? Sudah malu katanya. Doa terus, hajian terus tiap tahun, malu di akhirnya di tahun itu enggak doa. Dan ternyata tahun itulah tahun kematiannya, sehingga beliau tidak melaksanakan ibadah haji. Baik. Nah, jadi haji bersama Rasulullah SAW, wukuf di padang Arafah, siapa? Mukhnif bin Sulaim. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ya ayuhan nas. Perhatikan jamaah, ini ada faedah yang besar dari hadis ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Sesungguhnya atas setiap ahlul bait, setiap satu keluarga, bukan satu orang, setiap satu keluarga di setiap tahunnya udhiyah. Lafad ala kulli, ini terjemahannya wajib atas setiap, ya, ahli baitin, setiap keluarga. Nah, maka kewajiban, ya, berdasarkan hadis ini sahih, diriwayatkan derajatnya hasan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Dari hadis ini kita dapat faedah bahwa kurban tidak atau bukan kewajiban setiap individu personal, bukan, ya. Namun jangan disalahpahami. Setiap keluarga boleh berkurban lebih dari satu. Namun tidak perlu mengatasnamakan fulan.
apalagi yang sudah meninggal dunia. Karena pahala bagi satu keluarga itu sudah didapatkan para jemaah. Dan tolak ukur keluarga itu adalah 3 tolak ukurnya. 1, dia ada hubungan kekerabatan. Yang kedua, ada hubungan dia satu tempat tinggal di rumah. Dan yang ketiga, ada hubungan kewajiban menafkahi. Maka seorang suami mewakili kurban istrinya, mewakili kurban anak-anaknya. Nah, suami ini boleh kurban 1 ekor, boleh 2 ekor, boleh 100 ekor pun. Ini hadis ini bukan berarti membatasi 1 ekor, bukan. Bahkan para jemaah, Syekh bin Baz berfatwa, kalau seorang suami miskin, ya, dan beban kurban ada di pundaknya, maka boleh bantu. Dan ini bukan niat patungan nggak boleh kepada 1 ekor kambing. Namun bantu, suami punya uang 1 juta, kambing 1,5 juta, silakan istrinya nyumbang 100 untuk membantu, bukan patungan nggak boleh. Jelas di sini ya, beda membantu menyumbang. Bahkan kalau istri itu kaya, boleh 1 ekor sapi atau unta atau kambing dari istrinya membelikan untuk keluarga tersebut. Dan tentu adabnya minta izin kepada suami, karena itu beban suami. Namun istri yang kaya boleh. Pahalanya untuk siapa? Untuk sekeluarganya. Ya. Jadi boleh. Nah, di situ nanti siapa yang tidak boleh memotong kuku, tidak boleh potong rambut bagi yang mau berkurban, tolong diperhatikan, ini semua adalah bagi mereka yang memang berkurban, baik dengan cara sendiri dia berkurban atau diwakilkan. Maka yang berkurban yang harus tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, dan yang lainnya sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man arada an yudhi, atau dalam hadis yang lain, idza ra'aitum, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, melihat hilal Dzulhijjah, ini tanggal 1. Jika kalian masuk tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada an ahadukum an yudhiya, dan berkeinginan di antara kalian untuk berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka jangan potong dari rambutnya, bulu-bulunya, kuku-kukunya. Ini bukan rambut hewan, bukan. Sebagian ada yang salah paham, dianggapnya ini hewan, kukunya hewan, rambutnya hewan. Tidak, kukunya yang berkurban, rambutnya yang berkurban. Nah, seperti istri tadi, suami yang terkena beban berkurban, tapi istri yang mewakili suami, keluarga ini untuk berkurban. Siapa? Ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala, siapa yang tidak boleh potong kuku nih? Karena potong kuku tidak untuk seluruh keluarga, tapi yang berkurban saja. Maka Syekh bin Baz mengatakan, yang tidak potong kuku ya istrinya itu, karena dia yang berkurban sebagai wakil keluarga tersebut. Adapun suaminya, anak-anaknya boleh untuk potong kuku dan semisal ketika masuk tanggal 1. Sampai kapan? Sampai disembelih hewan kurban tersebut. Ya. Makanya para jemaah, menyembelih hewan kurban itu boleh dimanapun, boleh di rumah, boleh di tukang jagal, misal hewan kita bawa ke tukang jagal, dimanapun. Namun yang afdol fil musalla, yang afdol adalah di tempat sholat yang afdol. Dan itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Di antara hikmahnya para jemaah sekalian, di antara hikmahnya kenapa berkurban di musalla, agar menunjukkan kepada muslimin bahwa sholat id telah selesai dan sudah boleh untuk menyembelih kurban walaupun di tempat lain, tapi masih satu kampung di tempat tersebut. Jadi batasan boleh memulai menyembelih adalah di kampung tersebut, di tempat dia tinggal sholat id sudah selesai. Berarti kalau sholat id belum selesai di tempat dia tinggal, tidak sah menyembelih kalau dia duluan menyembelih. Tapi kalau di tempat lain tidak masalah. Di Bangil, ya, di Bangil belum sholat id, tapi di Papua jemaah sudah bagi-bagi daging kurban di Papua 2 jam. Nggak peduli kita di situ, yang penting di Bangil ini selesai belum sholat idnya kita. Nah, itu waktunya, tidak boleh menyembelih sebelum sholat id. Nah, itu di antara hikmahnya. Baik. Demikian pula para jemaah sekalian, di antara dalil dari sahabat
Jundab bin Sufyan al-Bajali. Dalil yang menunjukkan wajibnya berkurban. Qala, dia mengatakan, syahidtu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yawman nahar. Aku mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari nahar, Idul Adha. Qal, lalu Nabi bersabda, man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra. Siapa yang telah menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka harus kembali menyembelih sebagai gantinya karena yang tadi tidak sah. Nah, di sini segi pendalilannya. Kalau kurban itu tidak wajib, hanya sekedar sunnah, tentu yang keliru waktunya nyembelih nggak usah harus kembali. Gitu loh, segi pendalilannya yang mewajibkan. Kalau memang dia nggak wajib, ya Nabi tidak harus memerintahkan untuk mengulang. Namanya sunnah kok. Mau sembelih saja, namanya sunnah. Namun ikhwan, dibantah oleh ulama yang mengatakan sunnah, dibantah. Loh, yang namanya syariat masih sunnah, ya harus sesuai tepat apa jemaah? Tepat waktu. Salat duha sunnah apa wajib? Sunnah. Walaupun sunnah kan waktunya tetap harus benar. Kapan dimulai? Setelah syuruk sekitar setengah jam atau seperempat jam atau 20 menit. Ini tidak sah disebut sholat sunnah duha walaupun itu sunnah kalau waktunya misalnya setelah sholat subuh langsung. Sah tidak sholat duhanya? Tidak sah, kan sunnah. Iya. Makanya sebagian ulama mengatakan justru hadis ini menunjukkan, ya, tidak harus menunjukkan wajib. Namun wallahu alam jamaah, yang kuat dalam hal ini dan lebih hati-hati, ya, bahwa dengan diperintahkannya kembali untuk mengulang oleh Nabi kepada yang berkurban sebelum waktunya, ini seolah menunjukkan kepada wajib sebagaimana kata mu'alif, wa huwa dhahirun fil wujub, dan ini nampak yang menunjukkan wajibnya, la siyama ma'al amri bil i'adah, lebih-lebih lagi diperintahkan untuk mengulang. Yang menunjukkan lagi wajib jemaah, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin. Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah 10 tahun. 10 tahun yudhi. 10 tahun terus senantiasa berkurban, tidak pernah berkurban. Maka dengan muwadhabahnya Nabi, dengan terus-terusan Nabi melakukan, ya, ini juga di antara pendapat yang menunjukkan, ya, wajibnya berkurban. Nah, kemudian Malik mengatakan mimma takunu, dengan apa berkurban dianggap sah? Wala takunu illa minal baqari wal ghanami wal ibili. Tidak sah kurban kecuali dengan bakar, kecuali dengan kambing, dan kecuali dengan unta. Dan bakar ini sapi yang semisal dengan sapi dibolehkan, seperti al-jamush. Jamush artinya kerbau, ya, karena itu sejenis juga dengan sapi. Adapun kuda tidak sah jemaah. Walaupun lebih enak dagingnya, lebih bagaimanapun, karena kuda bukan masuk dari bahimatul an'am. Sementara berkurban di dalam surah Al-Hajj, Allah perintahkan, ya, di dalam surah Al-Hajj ayat 34, Allah mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umat loh jemaah, bukan umat Islam, umat Nabi Muhammad, setiap umat kata Allah kami jadikan ada ibadah nusuknya, ada ibadah nusuknya, ada ibadah mengalirkan darah hewannya, semua umat, ya. Jadi bukan umat Islam saja, umat yang terdahulu pun ada yang namanya ibadah nusuk. Nusuk yakni artinya menyembelih, ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin liyadzakaru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka ingat menyebut nama Allah atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Nah, jadi disembelih itu hewan-hewan ternak. Dan hewan ternak, penulis menyebutkan ada beberapa kriteria. Kriteria pertama, beliau mengatakan terkait umurnya. Wala yuji'u minha ilal jada'u minadh-dha'n. Tidak sah. Wala yuji'u itu tidak cukup, maknanya tidak sah. Ya.
dari hewan tersebut kecuali hewan yang zada dari hewan domba. Yani kalau domba boleh jada, ya. Wasanni mimma siwahu. Adapun selain domba tidak boleh jada, tapi harus musinnah. Jadi yang boleh jada harus hewan domba saja. Dan apa itu jada? Khilaf ulama. Ukuran jada kepada dua pendapat. Pendapat pertama, jada artinya umur 6 bulan hewan itu, disebut jada. Kedua, 1 tahun. Dan yang mengatakan 1 tahun adalah jumhur menurut penulis di sini. Namun yang roji, boleh jada dari dha'n berupa domba ini 6 bulan. Jadi walaupun belum 1 tahun. Ya. Jelas ya? Jadi yang boleh umur itu kurang haruslah dari jenis kambing domba, kambing besar. Karena memang kenapa walaupun boleh di bawah 1 tahun, karena memang sudah besar. Kadang-kadang kalau dibandingkan dengan kambing kacang, dia domba tuh kayak lebih besar kadang. Padahal umur masih berapa? 6 bulan. Nah, adapun wasaniyu mimma siwahu, adapun selain dari domba harus musinnah, ya. Wal zada'u minadh dha'ni ma lahu sittatu indal jumhur, dan 6 usia zada dari domba itu 6 bulan menurut jumhur. Wakilah, dan ada yang berpendapat sittatu asyhurin, 6 bulan. Jadi jadanya domba itu ada yang berpendapat 6 bulan, dan ini yang rajih, dan ada yang berpendapat 1 tahun. Ya. Wasaniu mina al-ma'zi, dan ma'az itu kambing kacang, kambing jangan kacang ya, kambing itu harus musinnah, yaitu mastakmala sittah, yang telah sempurna, mastakmala yang telah sempurna, sannatun usia 1 tahun, sannatun, wa dakhala fi tsaniyah, dan masuk kepada usia kedua. Yani 1 tahun mau masuk ke kedua. Ya. Wa minal baqar, dan dari musinnahnya sapi, berapa musinnahnya sapi? Mastakmala sanataini, yaitu sempurna 2 tahun, wa dakhala fi salisa, mau masuk ke 3. Ada tukang kambing ompongnya berapa, tanggal berapa kalau sudah musinnah? Hah? Ya, ditanyakan ya. Ditanyakan, itu ada tanda-tandanya. Kalau kambing ompong 1 itu berapa? 1 tahun ya. Mana Pak siapa? Kemarin jualan kambing. Ya. Nah, wa minal ibil, dan unta mastakmala yang sempurna 5 sinin, 5 tahun, wa dakhala fi sadisa, yang masuk ke usia 6 tahun. Jadi kesimpulannya, kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Adapun domba boleh 6 bulan. Nah, ankam tuzi al-badanah wal baqarah, berapa orang boleh patungan dianggap sah untuk unta dan sapi? An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, muhillina, berihram, ya, bil haji, untuk ibadah haji. Jadi ini hadis Jabir yang menceritakan tentang haji wada'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di antara riwayat hadis yang paling lengkap dan panjang tata cara haji, ya hadis Jabir ini. Makanya Syekh Albani menulis kitab Sifat Hajatin Nabi kama rawahal Jabir, tata cara haji Nabi Muhammad seperti yang diriwayatkan oleh hadis Jabir. Karena Jabir meriwayatkan hadis tentang haji Nabi demikian detail, dari mulai berangkat sampai kembali. Detail di mana Nabi menginap, detail bagaimana tata cara dari manasik. Nah, kami berihlal yakni berihram, ya. Jadi disebut ihlal itu jemaah dari kata hilal juga. Kenapa orang yang berihram di tempat miqat disebut ihlal, ya? Dan juga kenapa bulan sabit disebut hilal? Hilal artinya, ihlal itu artinya berteriak,
mengucapkan. Jadi orang Arab dahulu kalau lihat tanggal, lihat hilal, mereka berteriak. Jadi datang bulan, datang hilal, datang bulan, berteriak. Demikian pula orang yang ihram ketika haji atau umrah. Kenapa disebut ihlal? Karena memang dianjurkan untuk dikeraskan mulutnya. Dan itu bukan talafud bin niat. Talafud bin niat bukan. Niat dalam hati tetap niat umrah. Umrah untuk kita, niat umrah untuk orang lain misalnya. Niat haji dalam hati. Namun ketika kita duduk di kendaraan menghadap ke kiblat, kita membaca labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan, itu bukan niat, itu namanya takbir kalau sholat itu. Allahu Akbar. Nah kalau ibadah haji atau umrah, ucapan kita dengan keras, maka disebut ihlal. Membaca apa? Labbaik Allahumma umrah. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Kalau haji tamatu, labbaik Allahumma umratan mutamati'an biha ilal hajj. Ya Allah, niat umrah, atau ya Allah kami berihlal umrah dan ditamattu'kan dengan hajinya. Jadi niat umrahnya umrah, haji tamattu'. Nah, itu namanya ihram di tempat miqat. Ya. Boleh di atas kendaraan dan kendaraan menghadap kiblat, boleh juga di tempat sholat kita, barangkali pas kebetulan bukan sholat sunnah ihram, bukan, kebetulan mungkin sholat duhur di tempat miqat, setelah sholat baru kita mengucap. Nah setelah mengucap, haramlah segala yang boleh sebelumnya. Gak boleh apa? Memotong rambut, memotong kuku, pakai minyak wangi dan seterusnya. Nah kami berihlal, ya, kata Jabir. Kemudian fa'amarana Rasulullah SAW, maka Rasul memerintahkan kita an nashtarika, untuk patungan fil ibil wal baqar, patungan untuk menyembelih unta, untuk menyembelih kambing. Boleh kambing? Tidak boleh jemaah. Makanya patungan beli unta, beli kambing lebih dari 7 tidak sah. Atau patungan untuk kambing walaupun 7 orang tidak sah. Seperti kurban-kurbannya ya guru-guru di sekolah, anak-anaknya patungan 10.000 dari 100 siu, itu tidak sah. Dan jangan berdalih wahai Pak Guru, jangan beralasan wahai Pak Guru untuk mendidik anak berinfak. Ya didik anak infak, jangan untuk praktek kurban, karena bisa jadi sampai tua dia akan ingat terus kalau kurban kambing bisa 100 orang. Bahaya. Jangan dengan dalih untuk mendidik anak berinfak. Itu hanya mayoran nyembelih kambing rame-rame, itu sudah bukan kurban, tidak sah kurban sama sekali. Dan ada yang berdalil dengan kurbannya Rasulullah. Kan Rasul berkurban 2 ekor kambing jemaah. Yang satu Nabi sembelih dengan mengatakan bismillah, Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Ya Allah, inilah kurbanku dan kurban ahli baitku, kata Rasul. Lalu Rasul ambil lagi 1 ekor. Lalu Nabi mengatakan Allahumma hada anni wa man lam yudahhi min ummati. Ya Allah, inilah kurbanku dan kurbannya siapapun dari umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi kalau Nabi Muhammad memang punya kekhususan, beliau bisa mewakili semua umat Islam yang tidak mampu berkurban, telah diwakili kurbannya oleh Rasulullah SAW. Makanya Nabi hanya mewakili yang mampu, yang tidak mampu saja. Wa amman lam yudahhi min ummati, dan ini kurbannya siapapun dari umatku yang tidak mampu ya Allah. Sudah. Maka kalau kita enggak boleh, ya Allah ini kurbanku dan kurbannya umat Nabi Muhammad. Loh antum siapa kok berkurban atas nama umat Muhammad? Enggak boleh. Jadi patungan kambing tidak sah. Patungan sapi berapa disebutkan? Disebutkan kata Jabir, kullu sab'atin minna fi badanatin. Masing-masing 7 orang diantara kami untuk 1 ekor badana. Dalam hadis yang lain, badana itu boleh 10 jemaah. Jadi untuk badana itu unta, itu boleh 10. Adapun sapi tidak boleh sama sekali. Lebih dari 7 orang. Yani 7 orang diantara kita untuk badana, ya termasuk untuk unta, termasuk untuk sapi. Namun dalam hadis yang lain ya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas. Jadi kalau unta 10 orang itu riwayat siapa? Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas. Kata mu'alif,
fa in kana nasu fi qillatin minal mal, jika di antara manusia itu sedikit harta mereka, ya, au ghalatil ibil, atau mahal unta, wa rukhisatil ghanam, ya, wa rukhisatil ghanam, maka diberi keringanan untuk menyembelih kambing. Jadi jamaah sekalian, kambing itu urutannya kurang afdol, tetap lebih baik berkurban itu tentu dengan unta atau dengan sapi, ya, unta dengan sapi. Ishtaraku kullu ashratin fi jazur, boleh berpatungan 10 orang untuk unta. Hadis Ibnu Abbas mengatakan, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fahadharul adha, kami pernah safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk waktu Idul Adha. Jadi Rasul, perhatikan jemaah sekalian, Nabi kita Muhammad SAW sedang safar, itu di tengah perjalanan Idul Adha datang, ya. Jadi Nabi lebaran di tengah jalan gitu, tidak peduli dimanapun gitu. Nah ketika itulah fashtarakna fil jazuri an ashrah, maka kami pun patungan untuk satu ekor unta, berkurban 10 orang, wal baqara an sab'atin, dan sapi untuk 7 orang. Yani al jazur itu unta, 10 orang, adapun sapi 7 orang. Nah, kalau ada kasus demikian berjamaah, patungan itu boleh tidak harus sama, namun yang patungan harus 7 orang. Misalnya yang satu miskin, kurang sedikit uangnya, nah, tak apa namanya, ditanggali atau apa? Ditembeli istilahnya, boleh, tidak harus serupa. Kemudian bagi antum panitia kurban, itu posisi antum adalah wakil pekurban. Namun yang berhak untuk tidak potong rambut, potong kuku adalah pekurban, bukan panitia. Tapi dalam hal masalah pemberian, itu antum wakil dari pekurban, maka antum pun sebagai wakil pekurban tidak boleh menjual sesuatu pun dari hewan kurban, termasuk kulitnya. Nabi SAW mengatakan, man ba'a jildal udhiyah fala udhiyatalah, siapa yang menjual jildal udhiyah, kulit, ya, kulit dari hewan kurban, maksudnya kulit mungkin jarang orang mau, akhirnya harus dijual dijadikan duit, enggak boleh. Kata Nabi, fala udhiyatalahu, tidak ada udhiyah, tidak sah, ya, hati-hati. Termasuk wala yu'til jazzar, tidak boleh memberi upahnya tukang jagal minha, dari daging kurban, sebagai upah, nggak boleh, karena maknanya berarti menjual. Jelas ya Pak? Boleh caranya menjual itu begini, antum panitia kurban, kulit ini nggak ada yang mau, ada mau kalau sudah jadi duit, taib. Caranya bagikan dulu, kulit ini milik si fulan, si fulan, si fulan. Si fulan ini baru tanya, fulan, ini kulit milikmu, boleh tidak kalau dijual, atau kamu mau jual? Iya, mau dijual. Baru dijualkan, dan itu atas nama siapa? Si fulan. Sama hanya zakat. Zakat kalau setelah hari raya Idul Fitri tidak sah. Jelas jemaah? Tidak sah itu. Tapi kalau antum zakat ini sudah antum serahkan atas nama fulan, dan antum hubungi orangnya, ya fulan, ini zakat fitrah untuk antum ini, ya, ini hak antum, ya sudah anak terima, itu sudah sah. Walaupun nanti diambil kapan? Anak ambil setelah sholat Id. Boleh tidak demikian jemaah? Man addaha qabla salah fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da salah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Kata Nabi, jika zakat fitrah diberikan sebelum sholat Idul Fitri, maka dia zakat yang makbul. Namun kalau diberikan setelah Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri, maka dia sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Tidak sah ya. Nah sekarang kalau kasus tadi boleh tidak? Al-jawab boleh. Karena itu beras bukan hak antum lagi, karena antum sudah serahkan. Cuman orangnya belum sempat ambil. Itu boleh jemaah. Apalagi kasus kita sekarang kemarin ya, susah musim pandemi. Kita ditelepon dari masjid mana di Bangah sana, Ustaz, ini zakat untuk antum, gimana ngirimnya? Antum kalau mau serius ngirim zakat ke anak, ya anak terima, cukup ijab kabul sekarang saja. Enggak Ustaz, kirimnya gimana? Ya apalagi ngirim jauh, beras 3 kilo kirim ke Pasuruan dari Sidoarjo, ongkos gojeknya mahal, sudah anak terima. Akhirnya Taib bilang, sudah antum kasih kepada fakir miskin yang lain,
Zakat itu sudah Anda terima, tidak masalah. Ya. Baik jemaah. Kulit ya tadi ya. Nah, jadi kenapa tidak boleh memberi upah kepada tukang jagal? Karena maknanya berarti menjual daging kurban. Jelas jemaah. Ya. Termasuk nanti akan ada pembahasan insyaallah kalau kita membeli kurban itu kita harus mentakyin jemaah, mentakyinnya. Bahkan kalau bisa dikasih tanda. Kalau di zaman Rasul itu kadang-kadang dikasih tanda bahwa ini adalah daging hewan kurban. Ketika hilang bukan karena keteledoran, maka itu sudah sah kalau kita sudah mentakyinnya. Jadi mentakyin hewan ini adalah hewan untuk dikurbankan. Kan ada orang beli kambing masih rencana beli kambing berapa ya, 2 ekor lah barangkali tahun depan Idul Adha berkurban barangkali kan gitu. Itu belum mentakyin, itu baru rencana itu. Kalau hilang ya tidak dianggap kurban ya, maka ditakyin, bahkan suka dikasih tanda, dikasih cet ya, atau dikasih tanda yang misal dikasih stempel. Maka kalau hilang pun pas Idul Adha misalnya hilang nih, penduduk setempat, penduduk lain, loh kok ada kambing nyasar hilang nih, dan itu kambing kurban, gak masalah, sembelih saja, kan itu kambing kurban dan sah ya. Tapi kalau nggak dikasih tanda, nggak boleh kita sembarangan, wah ini daging kurban nih, hewan kurban, padahal orang hilang untuk jualan hilang ya, nggak boleh. Itu termasuk luqatah, termasuk. Baik. Makanya kalau bisa panitia itu minta ongkosnya langsung kepada yang punya atau yang pekurban. Tidak masalah. Panitia misalnya bayar tukang jagal ya, misalnya per sapi 400.000 misalnya atau 200.000 ya. Kalau patungan kan enak, tinggal minta patungan 7, berapa 400 bagi 7, tinggal patungan, nanti ambil dari situ. Nah masalah memberi kepada tukang jagal boleh tidak? Jangankan tukang jagal, apalagi mungkin tukang jagalnya miskin. Bahkan orang kaya sekalipun kalau kurban, bahkan orang kafir sekalipun kalau kurban dia lebih luas. Lebih luas dia pembagiannya. Beda dengan zakat. Kalau kurban itu dibagi 3. Ya. Untuk hadiah kepada orang-orang kaya, untuk sedekah bagi orang-orang miskin, dan kurban itu untuk simpanan orang yang berkurban. Jadi antum panitia jangan marah kalau ada yang berkurban nanti minta jatah. Pak saya jatah ya, jatah saya paha, dada, kepala. Oh kabeh sampean kabeh Pak. Jangan marah. Ya hak dia kok. Mau ngambil separuh ya hak dia. Ada yang mungkin tidak mau ngambil, namun afdal untuk memakannya. Yang berkurban sunnah, bahkan ada ulama yang sampai mewajibkan yang berkurban untuk memakan daging kurbannya. Makanya jemaah sekalian, kita yang kurban ini kalau bisa kita menghadiri, menyaksikan. Ya. Jadi wakil itu ada 3 jenis ya, Mas. Wakil itu artinya kita tidak menghadiri yakni penyembelihan. Kita serahkan uang untuk dibelikan kambing atau dibelikan sapi, dibelikan ya unta dan yang semisal. Yang kedua jemaah sekalian, kita menyaksikan namun tidak menyembelih. Ya, tidak menyembelih. Dan yang ketiga kita menyaksikan, ikut kita ya, tangan kita ikut menyembelih atau menyuruh orang lain ya, menyuruh orang lain untuk menyaksikan kurban yang kita sembelih atau kurban yang hewan yang kita kurbankan. Ada 3 macam. Kita memberikan uang kepada orang lain untuk dijadikan hewan kurban disembelih. Yang kedua kita saksikan namun kita tidak menyembelih, atau kita utus orang lain untuk menyaksikan kurban kita. Itu wakil seperti itu. Adapun yang afdal adalah kita dengan menyembelih sendiri. Nah, itu yang afdal. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang sunnah dan yang lebih besar pahalanya ketika dia berkurban dengan menyembelih sendiri.
wa yustahabbu liman yuhsinu dzabha an yadbah udhiyatahu biyadihi. Barang siapa yang dia mampu bagus menyembelih, maka menyembelih sendiri dengan tangannya. Karena ini ta'siyan bi Rasulillah SAW, sebagai bentuk mencontoh Rasul SAW. Namun mewakili bukan berarti tidak boleh, karena Rasul pun mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah SAW ana akuma ala budnihi. Rasul mewakilkan, memerintah saya untuk ngurus kurban beliau. Wa natasaddaqa bilahmiha. Rasul perintahkan aku untuk bersedekah. Nah, berarti berkurban itu ke fakir miskin, namanya sedekah. Bersedekah dengan dagingnya, wa juludiha, dan kulit-kulitnya, ya, wa ajilatiha, dan juga semuanya dari yang namanya pakaian hewan, termasuk tambangnya. Pokok apa saja yang nempel di hewan kurban tidak boleh ada dijual, tapi dibagikan. Wala yu'tihi, ya, wala yu'tihi lahman, wa alla u'tiyal zazzara minha, wa alla an u'tiyal zazzara minha, dan aku dilarang oleh Nabi untuk memberi upah kepada zazzar, kepada tukang jagal, minha, dari daging korban. Kata Ali, nahnu nu'tihi min indina, kami memberi dari kantong kami. Nah, jadi kalau kita sewa tukang jagal untuk ngurusi, maka kita kasih upah dari kantong kami. Maka boleh meminta kepada, kalau antum sebagai wakil pekurban, panitia kurban, minta kepada pekurban pada jemaah, ya. Dalam pembagian antum bebas, yang penting jangan dijual. Nah, boleh dijual tadi, cara mensiasatinya, tetapkan dulu ini kulit kurban milik si fulan 10 orang, baru nanti si fulan sepakat dijual, berarti uang hasil penjualannya milik si fulan. Jangan sampai para panitia menjual kulit kurban alasan untuk operasional minta sama yang berkurban. Kalau tidak mau, ya silakan kurban sendiri. Kan kita sebagai panitia itu membantu mereka untuk penyaluran, membantu mereka untuk penyembelihan, membantu mereka untuk apa? Mentertibkan, kan gitu jemaah. Dan silakan yang berkurban minta jatah kurban, boleh. Karena memang sebagian ulama mewajibkan untuk memakan, bahkan ya yang sunnah adalah afdal untuk memakan daging kurban tersebut. Taib. Di antara dalil para jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Kata Nabi tentang kurban, makanlah daging kurban. Nah, perintah makanlah, dan juga dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, kata Allah, fakulu minha, maka makanlah dari daging kurban tersebut. Berarti kata para ulama sebagian mengatakan ini perintah untuk makan daging kurban, berarti yang berkurban hukumnya wajib makan daging kurban. Namun yang roji tidak wajib, bahkan tidak pun tidak masalah kalau tidak mau. Yang penting ini jangan dihukumi wajib, itu yang kuat hukumnya ini afdal, sunnah, yang berkurban memakan daging kurban tersebut. Lalu kata Nabi, waddakhiru wa tasaddaqu, simpanlah oleh kalian. Jadi boleh menyimpan daging kurban lalu nanti dibagi-bagikan, setelah disimpan dikalengkan. Maka sekarang pemerintah Saudi Arabia juga kadang suka membagi-bagi daging kurban ke berbagai negeri-negeri di dunia, ya, setelah beberapa saat boleh, karena boleh untuk disimpan. Waddakhiru wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Nah, jadi cara atau sistem pembagian daging kurban para jamaah bebas, ya. Ke orang kafir boleh, orang kaya boleh, orang miskin juga ada hak. Dia yang makan juga yang kurban boleh. Maka kita harus toleran, ya. Yang berkurban minta daging separuh, ya kasihlah, tidak masalah, wis. Minta paha, kasih. Tapi jangan sampai minta hampir 1/3. Yani yang disisakan cuma 1/4 gitu, ya. Tapi ala kulli hal, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah kita lanjut kepada pembahasan al-aqiqah. Namun sebelum itu nanti insyaallah kita akan kaji tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, dan saya punya tulisan, punya risalah tentang masalah keagungan bulan Dzulhijjah. Nanti saya share di admin masjid ini untuk dibagi kepada jamaah tentang amalan apa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau puasa apa namanya,
Kalau puasa bagaimana niatnya? Lalu apalagi amalan yang utama? Hari-hari apa yang utama? Di antaranya hari Arafah. Doa-doa mustajab pada hari Arafah. Nah, itu sudah saya tulis di risalah itu, untuk nanti tolong disebar ke jamaah khususnya Masjid Ar-Rahman ini insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.